Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Vanili Temanggung. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para petani vanili di seluruh Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Amin. Sebelum saya lanjutkan ya, mohon doa dan dukungannya agar channel Vanili Temanggung lebih maju, lebih bermanfaat bagi para petani vanili atau yang mau mulai budidaya tanaman vanili. Dan pada kesempatan kali ini, Vanili Temanggung ingin berbagi informasi tentang cara pengendalian penyakit busuk batang pada tanaman vanili ya. Jadi selain karena hama ya, produktivitas tanaman vanili dapat juga menurun ya akibat serangan mikroorganisme penyebab penyakit ya, seperti bakteri, virus, cendawan atau fusarium dan lain-lain ya. Penyakit justru lebih sering mengakibatkan menurunnya kualitas maupun kuantitas hasil tanaman ya, karena serangan yang sering tidak tampak atau gejalanya sulit diidentifikasi ya. Oleh karena itulah sulit diidentifikasi, jadi strategi pengendaliannya pun tidak tertata dengan baik. Nah, di sini kita mau bahas tentang 3 penyakit yang biasa menyerang tanaman vanili ya. Jadi ada penyakit BB ya, busuk batang, ada penyakit BA ya, busuk akar, kemudian yang ketiga yaitu penyakit PM atau bercak merah ya. Jadi penyakit busuk batang itu adalah salah satu penyakit penting ya, yang sering menyerang tanaman vanili. Jadi penyakit ini disebabkan oleh infeksi cendawan fusarium pada bagian tanaman yang diserang. Dan perlu kita ketahui ya, bahwa cendawan fusarium itu adalah cendawan yang mampu bertahan hingga 4 tahun di dalam tanah di sekitar kebun vanili. Jadi fusarium itu dapat hidup selama 4 tahun ya kurang lebih ya, meski tanpa tanaman inang. Dan tanaman vanili cendawan ini dapat menginfeksi bagian batang ya, akar, bahkan buah. Kendati pun demikian ya, buah yang diserang adalah buah yang hampir sudah masak, dan penularannya dapat terjadi karena beberapa media ya, diantaranya bisa melalui kontak langsung bagian batang dengan cendawan ini ya, atau bisa melalui serangga yang sering kita alami, yaitu air hujan ya. Untuk saat ini curah hujan masih sangat tinggi, kemudian tanah bisa juga jadi, atau karena infeksi dari awal penanaman ya. Nah, fusarium yang dapat mengakibatkan busuk batang itu dapat dicegah ya. Di antaranya pertama ya, itu kita bisa mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat ya, untuk menghindari penularan ya. Kemudian yang kedua tentunya yaitu pengawasan secara berkala adanya gejala penyakit fusarium ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa menghindari aplikasi pupuk kandang ya. Catat yang belum matang atau belum terfermentasi dengan baik ya. Untuk yang selanjutnya di sini kita bisa menggunakan bibit stek yang bebas penyakit ya. Kemudian penyemprotan disinfektan setelah pengolahan tanah. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kalau sistem gamal ya, kita bisa mengurangi kelembapan udara ya, bisa dengan pemangkasan pohon pelindung ya. Jadi selain dengan melakukan pencegahan penyakit ini ya, penyakit fusarium, juga dapat dilakukan jika gejala-gejala serangan itu sudah tampak ada di lahan. Nah, pengendalian dilakukan dengan penggunaan fungisida. Nah, untuk saya pribadi ya, untuk cara saya, selain saya semprot fungisida 2 minggu sekali ya, atau 15 hari sekali, saya menggunakan kunyit ya, dengan cara batang dibersihkan ya, kemudian saya oles menggunakan
menggunakan kunyit. Atau kalau sudah terlalu parah, saya tambah dioleskan dengan fungisida. Maaf, saya tidak promo, namanya adalah Antrakol. Jadi teman-teman bisa cari di toko petani ya untuk fungisida ya. Untuk yang selanjutnya yaitu penyakit busuk akar ya. Jadi sama seperti penyakit busuk batang ya. Busuk akar itu juga disebabkan oleh infeksi cendawan fusarium ya. Bedanya jika pada busuk batang bagian tanaman yang diserang adalah batang, pada busuk akar itu bagian tanaman yang diserang adalah pangkal batang pada ketinggian ukuran ya kurang lebih 5 sampai 10 cm dari permukaan tanah. Jadi penyakit ini menunjukkan gejala yang sama ya seperti gejala yang muncul pada penyakit busuk batang. Nah, untuk pengendaliannya sama ya seperti penyakit busuk batang ya. Untuk yang ketiga yaitu penyakit bercak merah ya. Jadi penyakit bercak merah ini lebih seram ya. Ini adalah momok menakutkan bagi para petani vanili ya. Karena penyakit ini disebabkan oleh infeksi cendawan Colletotrichum ya. Penyakit yang lebih dikenal dengan istilah penyakit antrakmos. Nah, penyakit ini dapat menyerang beberapa bagian tanaman ya seperti daun, batang, apalagi kalau sudah buah ya sayang banget ya. Dan gejala yang ditimbulkan berupa bercak-bercak kemerahan pada bagian tanaman yang terinfeksi ya. Jika gejala ini muncul, segera lakukan pengendalian dengan aplikasi fungisida atau dengan memangkas bagian tanaman yang terserang seperti pada pengendalian busuk batang ataupun busuk akar ya. Jadi itu saja ya untuk mengantisipasi ya atau cara pengendalian penyakit busuk batang pada tanaman vanili ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Salam vanili Temanggung.